kita akan secara lantang mengatakan, ya kami Partai Umat, ya kami adalah politik identitas. Tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif, dalam etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme yang menghendaki agama tercerabut, dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa sungguhnya justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dalam semangat yang sama, Partai Umat juga akan membangun perjuangan dari masjid sebagaimana Rasulullah SAW melakukan setelah hijrah. Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Apa ini tanggapannya? Kalau kita melihat mengenai rekonsiliasi nasional, PR dari pemerintah ataupun juga masyarakat saat ini seperti apa, Bang? Ada yang salah dalam konsep kita membahasakan politik identitas. Sebetulnya istilahnya dalam politik itu bukan politik identitas, tapi politics of recognition itu. Identitas itu hanya jadi identitas dalam politik kalau direcognize. Kan itu intinya. Identitas itu basis antropologi kita, identities. Tapi dalam politik kalau dia direcognize maka dia mesti disertakan di dalam perhitungan electoral politics. Islam direcognize karena dia besar jumlahnya. Jadi buat apa disingkirkan? Kan itu dasarnya tuh. Tetapi memang ada yang gagal di dalam kepemimpinan Pak Jokowi, yaitu beliau menganggap bahwa demi persatuan maka nggak boleh ada perbedaan. Padahal sebetulnya dasar negara ini berdiri atas prinsip karena kita berbeda maka diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Kan konyolnya di situ kan, untuk menghindari istilah dungu. Jadi sekali lagi harus dimanfaatkan potensi perbedaan itu tuh. Supaya ada perdebatan, supaya ada perselisihan. Kenapa takut berselisih? Kayak tadi islah, dalam politik nggak perlu ada islah. Islah itu personal tuh. Politik kan biasa aja tuh. Saya nggak akan islah dengan ngabalin, wong saya biasa-biasa aja sebagai personal kok. Demikian juga dengan Pak Jokowi itu. Kita bersahabat di dalam kehidupan privat. Tetapi permusuhan di dalam kehidupan publik biasa sekali itu. Itu poinnya. Thanks. Luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bang Rocky Gerung. Para tokoh yang hadir pada malam hari ini, ya baik di ruangan ini maupun juga yang menonton televisi. Saya akan menyampaikan tausiah sedikit dan juga doa buat kita semua bangsa Indonesia dan juga untuk TV One. Yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam tausiah saya. Yang pertama adalah bahwa keterbelahan bangsa kita itu sudah betul-betul terasa sampai ke bawah. Saya dari Majelis Rasulullah cabang 11 provinsi 5 negara, ketika berkeliling ke daerah, suasana rakyat itu berasa betul. Kalau kita bahkan berceramah ditanya, ini mewakili cebong atau kadrun. Dan ini menyedihkan sekali. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hadir di sini ada pemerintah, ada politisi, ada juga seniman bahkan, dan juga praktisi yang lain. Saya ingin berpesan yang pertama bahwa kalau misalnya di dalam Islam itu yang namanya tauhid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran milik Allah, milik Tuhan kita. Kemudian kebijaksanaan milik Tuhan kita.
Kemudian kebenaran milik Tuhan kita. Adapun yang namanya makhluk itu semuanya adalah berbeda. Beragam, berjenis-jenis. Gak bisa jadi satu. Artinya hanya kelompok saya yang benar, yang lain salah. Itu tidak benar. Di dalam Quran dikatakan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah itu penciptaan seluruh langit dan bumi. Kita tahu langit dan bumi ini kerjasama. Ada mataharinya, ada anginnya, ada hujannya, ada batunya, ada gunungnya, ada tumbuhan, ada hewan. Tapi enggak ada yang saling mengalahkan satu dengan yang lain. Semuanya kerjasama. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Beda-beda bahasa kalian. Beda-beda juga warna kulit kalian. Tradisinya beda. Tujuannya apa? Agar kita saling bekerja sama, bukan saling bermusuhan. Nah kemudian saya juga ingin menyampaikan poin yang kedua. Bahwa saya seringkali ditanya, Habib ini cebong atau kadrun. Saya bilang saya di tengah-tengah di antara dua-duanya. Saya adalah orang dari sebagian orang yang sedih dengan suasana seperti ini. Terus terang. Jadi saya berharap karena di sini ada pimpinan partai, ada pejabat, politisi dan lain-lain. Cobalah 2024 itu kita tidak ada lagi cebong kadrun. Ya. Tapi cebdrun. Ya. Atau kadbong. Ya. Supaya bangsa ini bisa bersatu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita belajar kepahlawanan dari para pendiri bangsa. Dulu ada Insinyur Soekarno yang nasionalis, tapi bisa bergabung dengan Muhammad Nasir yang Islamis. Ada Budi Utomo yang nasionalis, bergabung dengan Syarikat Islam, sama-sama untuk bangsa ini. Bukan untuk kepentingan personalnya, kelompoknya bukan. Ya. Bahkan seorang Bung Tomo, yang seorang nasionalis bisa berteriak Allahu Akbar. Kenapa? Mempersatukan seluruh bangsa. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan keinginan tadi mewakili sebagian komponen masyarakat untuk persatuan kesatuan bangsa kita bisa kita wujudkan. Dan terakhir mari kita berdoa sama-sama untuk bangsa dan negara dan juga untuk TV One. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa na'udhu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaikal khaira kullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika wa rasulika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi ajma'in wa sallim. Ya Tuhan kami selama ini sudah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pasti kami semua termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ridho dan surgamu, serta semua ucapan maupun perbuatan yang bisa mendekatkan kami kepada keduanya. Dan kami berlindung kepadamu dari murka dan nerakamu, serta semua ucapan maupun perbuatan yang bisa mendekatkan kami kepada keduanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya rahmat-Mu yang kami harap. Jangan Engkau sandarkan kami kepada kemampuan diri kami dan kelompok kami sendiri, walau hanya sekejap mata saja. Dan perbaiki oleh-Mu semua urusan kami dan bangsa kami, karena sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya Allah, perbaikilah semua pemangku urusan-urusan rakyat kami, baik pejabat kami, politisi kami, pengusaha kami, ulama kami, guru-guru kami, maupun seniman-seniman kami. Bimbing mereka dalam menegakkan keadilan, bimbing mereka dalam menyayangi dan memperhatikan kepentingan bangsa dan negara ini. Tumbuhkan kecintaan mereka kepada rakyat dan cinta rakyat kepada mereka semua. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, serta seluruh rakyat kami, rakyat Indonesia. Dan eratkan di antara hati mereka, perbaiki hubungan sesama mereka, dan tunjuki mereka ke jalan keselamatan. Ya Allah, dan juga buat TV kami tercinta, TV One dan seluruh jajaran serta kriunya, berikan mereka juga keberkahan dan kesuksesan. Ya Allah, berkahilah
kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.